Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi teori akuntansi yang mengangkat tema perumusan teori akuntansi dengan menggunakan pendekatan regulatoris yang bersumber dari buku Belkowi Ahmed Riyahi 2001 yang berjudul Teori Akuntansi, diterbitkan di Jakarta dan penerbitnya Salemba 4. Kami beranggotakan 6 orang. Pertama, Katrin Anggun Khairunisa. Kedua, Muhammad William Patah. Ketiga, Mariska Amelia. Keempat, Nindi Heksari Mardini. Kelima, Milenia Nindi Damayanti. Keenam, Natasha Anggreni Wilyawati Wijaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi mendominasi pekerjaan para akuntan. Standar-standar ini terus mengalami perubahan, dihapus, dan/atau ditambahkan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum diterima dengan aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Standar akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Secara umum, ketiga standar ini, terutama standar audit, dibatasi hanya untuk butir nomor 3, yaitu sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung dan digunakannya pendekatan perumusan ad hoc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai 4 tipe standar akuntansi menurut ED. Tipe yang pertama yaitu memberitahukan kepada pengguna tentang apa yang dikerjakan akuntan. Jadi seorang akuntan itu harus memberitahukan kepada penggunanya tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode yang digunakan dan asumsi. Nah, asumsi yang dimaksud di sini adalah kebijakan akuntansi yang dialut oleh akuntan. Kemudian tipe yang kedua yaitu membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian. Nah, di sini akuntan itu harus membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Kemudian tipe yang ketiga yaitu menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan pengguna atau pemakai. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada teman saya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai arti penting dari standar akuntansi. Berikut ini merupakan beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi tersebut dapat diasumsikan secara konsisten, jelas, dapat dipercaya, dan dapat diperbandingkan. Kemudian yang kedua yaitu memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu memberi data bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pembuatan regulasi, pengenaan pajak, perencanaan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan tujuan sosial lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bertujuan untuk menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Dalam hal ini terdapat 2 pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemakai laporan keuangan langsung
terdiri dari pemilik perusahaan, kreditor, supplier manajemen kantor perpajakan, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu pemakai laporan keuangan tidak langsung. Hal ini terdiri dari analisis dan konsultan keuangan pasar modal, pengacara, badan pembuat peraturan perundang-undangan, agen, pelaporan asosiasi pedagang serikat, pekerja, pesaing, masyarakat umum, dan departemen pemerintah. Secara general, standar akuntansi dibentuk dapat bermanfaat oleh berbagai pihak. Seperti yang pertama yaitu bermanfaat bagi pihak pemegang saham. Bagi pemegang saham, dalam standar akuntansi memungkinkan mereka memantau pertumbuhan dan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, juga dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat bagi kreditur. Bagi kreditur, standar akuntansi berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman atau pengembalian hutang sesuai dengan waktunya. Bagi perbankan, standar ini menjadi acuan yang sangat penting karena digunakan untuk memutuskan apakah suatu perusahaan layak untuk memberikan pinjaman ataukah tidak. Kemudian yang ketiga yaitu bermanfaat bagi investor. Indonesia memiliki pasar modal yang dapat memberikan return di dunia. Hal ini membuat banyak investor yang datang yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Dengan menerapkan standar akuntansi, bisa bermanfaat bagi investor pasar modal yang berada di luar negara. Bisa memutuskan apakah mereka akan melakukan investasi ataukah tidak. Dengan keseragaman bentuk akuntansi yang berlaku, maka pelaporan keuangan perusahaan dapat digunakan secara global. Kemudian yang keempat, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, standar akuntansi dapat digunakan untuk menentukan kebijakan jumlah pajak serta data statistik pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu bagi supplier. Bagi supplier, standar akuntansi berfungsi untuk menilai apakah penjualan mereka dapat dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini, standar akuntansi dapat menjadi gambaran bagi supplier untuk melihat kredibilitas perusahaan dalam membayar pinjamannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penetapan standar akuntansi. Tujuan penetapan standar. Pemberlakuan standar mungkin memberikan keuntungan bagi beberapa pihak dan memberikan kerugian bagi beberapa pihak lainnya. Ini adalah sebuah pilihan sosial. Jika digunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk menjustifikasi pemberlakuan sebuah standar, maka akan muncul satu pertanyaan serius mengenai legitimasi dari badan hukum penyusun standar yang tidak dipilih di dalamnya. Pernyataan yang muncul akan menjadi penentuan pendekatan yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kebijakan akuntansi. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan semacam ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan tepat. Kemudian pendekatan yang kedua ialah pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mengadopsi standar yang memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Pendekatan kedua mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan seperti ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Perbedaan antara kedua pendekatan di atas paling tepat diuraikan sebagai berikut. Jika konsekuensi ekonomi adalah hal yang dicari, maka para pembuat kebijakan akuntansi harus membuat sinyal-sinyal informasi yang akan mengarahkan keputusan dari para pengguna informasi. Akibatnya adalah, secara pragmatis, para pembuat kebijakan yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Sedangkan jika yang dicari adalah sasaran pengukuran yang berorientasi kepada pengguna, maka pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna.
Secara pragmatis, jika informasi yang diberikan sudah tepat dan berdasarkan kebutuhan dari para pengguna, maka para pengguna lain bertindak sebagai para pengambil keputusan. Pendekatan yang lain mengusulkan untuk menggunakan pengakuan dari politik ekonomi yang eksplisit dari akuntansi, seperti yang dinyatakan oleh Cooper dan Scherer. Tidak hanya kebijakan akuntansi yang pada dasarnya adalah suatu hal politik dalam artian bahwa ia berasal dari suatu pergelutan politik di dalam masyarakat secara keseluruhan, namun juga akibat yang dihasilkan oleh kebijakan akuntansi yang pada dasarnya adalah suatu hal politik. Dilihat bahwa mereka beroperasi untuk kebaikan dari beberapa kelompok dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi kelompok yang lainnya. Kesejahteraan sosial kemungkinan akan membaik jika praktik-praktik akuntansi diakui telah memihak secara konsisten, bahwa hasil strategis dari praktik-praktik akuntansi telah secara konsisten atau jika tidak selalu mendukung kepentingan-kepentingan tertentu di dalam masyarakat dan merugikan yang lainnya. Pendekatan terakhir ini yang dikenal sebagai pendekatan kritikal interpretatif, berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Sekian dari saya, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam tujuan penetapan standar akuntansi. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, pendekatan pasar bebas. Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain, sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan serta penawaran. Pihak yang terlibat, yang pertama permintaan, yaitu pihak yang menggunakan laporan keuangan, lalu penawaran, pihak yang membuat laporan keuangan. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian, standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa yang akan menerima informasi tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan regulasi. Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asimetris dalam kaitannya dengan kuantitas dan kualitas. Adanya krisis penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh karena itu, permintaan terhadap kebijakan atau standar didorong oleh krisis yang muncul. Pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada kepentingan regulator atau pemerintah sebagai penguasa. Pihak yang terlibat dalam pendekatan regulasi yang pertama, permintaan selaku pihak yang menggunakan laporan keuangan. Penawaran yaitu pihak yang membuat laporan keuangan dan regulator atau pemerintah. Hubungan antara permintaan dan penawaran mengarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus-menerus terhadap standar sesuai permintaan dan penawaran. Belhui mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Terdapat dua teori regulasi dalam industri. Yang pertama, teori kepentingan publik. Teori ini berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak layak. Teori ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan umum. Lalu, yang kedua, teori kepentingan kelompok. Teori kepentingan publik berpendapat bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Sedangkan teori kepentingan kelompok berpandangan bahwa regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk maksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori kepentingan kelompok memiliki dua versi. Yang pertama, teori elit politik. Yang kedua, teori ekonomi regulasi. Terima kasih atas penyampaian materi oleh rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi dari presentasi kami kali ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.